Gunung Gede Pangrango merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari para pendaki. Terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah. Namun puncaknya saling terhubung oleh punggung gunung di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Salah satunya kisah seorang pendaki yang bernama Jawir. Ia melakukan solo pendakian di Gunung Pangrango via Cibodas. Di saat itulah Jawir mengalami banyak kejadian mistis hingga puncaknya ia sempat bertemu pendaki yang ingin mengakhiri hidupnya. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo, Wir. Ya. Apa kabar, Wir? Sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Kesibukan lu lagi ngapain nih, Wir, sekarang, Wir? Ya, masih kerja aja sih. Masih kerja ya. Dan Jawir ini adalah salah satu narasumber yang pernah menceritakan pengalaman horornya waktu di Gunung Salak pada saat itu, Wir, ya. Salak. Dan salah satu lu mengalami kejadian yang pastinya di luar nalar lu pada saat itu. Iya. Lu sempat melihat sepasang pendaki yang mesum, ya kan? Dan ini kejadiannya sangat gokil banget sih, Pak. Dan ternyata nggak sampai situ aja nih, ya kan? Berlanjut. Berlanjut. Bang Jawir ini mempunyai cerita horor waktu pendakiannya di Gunung Gede, tepatnya pada tahun 2000 berapa, Bang? Ini sih kejadian sebenarnya sebelum kejadian di Gunung Salak sih, Bang. Oh, oke. Tapi baru gue ceritain sekarang aja. Oke, berarti udah lumayan cukup lama juga tuh ya berarti Iya, ya. udah lama. Dan Bang Jawir ini melakukan solo hiking ke Gunung Pangrango, tepatnya pada waktu malam Jumat ya, Wir, ya. Malam Jumat itu, Pak. Malam Jumat, cuy. Gila, biasa orang ke Gunung Gede itu hari weekend, ya hari biasa, tapi di malam Jumat. Ngalamin kejadian horor apa aja sih? Yang pasti di situ gokil banget karena dia sempat bertemu salah satu pendaki yang dimana pendaki itu sempat mau mengakhiri hidupnya. Karena apa? Jadi lu simak aja nih video ini sampai habis karena di situ banyak banget pesan-pesan dan pelajarannya nanti bakal kita dapatkan. Oke nih Bang Jawir, di luar konteks kejadian yang lu alami pada saat itu nih, terutama hal horornya ya, atau hal yang di luar nalar kita, di luar logika kita, gimana menurut lu Gunung Pangrango itu pendakiannya itu seperti apa? Ya menurut gue sih kalau untuk Gunung Gede Pangrango itu sih buat para pendaki pemula atau Yang baru mau mencoba ya? yang rumahnya di Jakarta bingung nyari tempat healing yang maksud gua nggak ngeluarin biaya banyak sih, ya Pangrango menurut gua masih recommended sih. Karena di situ lu bakal nemuin telaga warna, terus air panas kan di sana, ya mungkin menurut gua sih recommended banget sih untuk nggak terlalu capek lah, maksud gua kalau untuk Iya benar. Aksesnya juga mudah gampang diakses lah ya, gampang diakses karena memang dekat dengan Jakarta, udah gitu nggak sulit lah untuk mendaki Gunung Pangrango ya. Asal kalian mematuhi segala peraturan yang telah dicantumkan oleh pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang pastinya. Oke, nih Wir, mungkin kita nggak usah berbasa-basi lagi ya, dan nggak usah banyak bacot lagi nih, dan kalian semua mungkin penasaran sama cerita Bang Jawir seperti apa dan kayak gimana. Ini cerita sangat horor banget menurut gua ya, karena di situ ada salah satu orang yang mau mengakhiri hidupnya. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ya Bang, jadi ini cerita pengalaman gua. Ya mungkin pengalaman gua yang bisa dibilang nih baru sekali gua alamin seumur hidup gua ya. Karena
ini gue cerita di Gunung Gede Pangrango ini gue naik tuh sebenarnya nggak direncanain tahun 2015. Karena saat itu tuh gue lagi depresi parah itu bang, karena gue mengalami namanya gagal percintaan zaman itu tuh. Aduh. Terus kuliah berantakan, kerja juga berantakan. Karena saat itu tuh gue mikirnya kerja kan dulu gue di ituan bang, di PHP lah, Piksa. Oh iya, Tahu PHP, ya, ya, PHP. di PHP ya. Nah itu di Alam Sutra. Nah sedangkan kuliah gue ini di Ciputat. Itu kan dari segi perjalanannya udah nggak searah tuh. Bener, udah jauh lah ya. Iya, sedangkan nih kerjaan gue ini kan 2 shift. Maksudnya tuh nggak bisa 1 shift buat nyambung ke kuliah. Gue harus nyari alasan aja tuh buat kuliah tuh gimana caranya. Dan ditambah nih dulu punya cewek tuh nggak pengertian. Anjay. Iya. Kayak gimana tuh? Nah, langsung pemikiran gue, ini pasti salah satu ada yang gugur nih. Nah sialnya itu 3-3-nya gugur bang. Nah itu tuh yang buat alasan gue jadi buat ke Gunung Gede itu. Itu sama sekali nggak gue rencanain karena gue udah bingung gue harus ngapain. Karena kan di saat itu namanya gagal percintaan, terus kuliah berantakan, kerja nggak jelas jadinya tuh gue keluar juga. Akhirnya gue di rumah tuh udah kayak karpet dikasih nyawa aja bang gitu. Ada doang gitu, nggak ada fungsinya. Iya. Itu gue juga udah bingung dah saat itu tuh. Akhirnya gue mutusin, ya yang penting gue kemana lah, gue keluar lah. Maksudnya mau nenangin otak juga. Akhirnya dengan bawa peralatan ya, karena gue suka naik gunung ya udahlah ke gunung aja lah. Gue belum mikir mau kemana tuh, antara Salak, Gede, Papandayan tuh gue masih random banget. Iya masih random pak. Kira gue berarti masih spesialis Jawa Barat nih ya? Iya pokoknya yang maksud gue yang nggak terlalu jauh lah. Maksudnya kalau gue ada apa-apa di jalan kagak jauh dari rumah gitu. Masih gampang dicari. Kira udah tuh akhirnya gue ke Gunung Gede Pangrango. Gue naik motor sendiri, sepanjang perjalanan juga udah pikiran udah kemana-mana. Nah sampailah di base camp Cibodas tuh jam 4 sore. Hari Kamis jam 4 sore, gue masih ingat banget itu. Hari Kamis jam 4 sore. Jam 4 sore. Nah sampai di base camp, karena gue emang lagi sumpek ya bang, maksudnya lagi depres banget itu, lagi depres banget. Gue nggak mau lama-lama di base camp, ngurus simaksi segala macem, udah. Gue nggak mau banyak ngobrol di bawah karena gue lagi sumpek. Gue mutusin langsung naik tuh. Oh, berarti lu sampai ngurus maksi langsung? Iya ngurusin maksi 20-25 menit tuh gue langsung naik tuh. Iya. Langsung naik. Itu dengan udah kayak orang gila bang, itu naik sendiri. Iya. Terus ngomong sendiri, terus sambil ada rasa nyesel aja gitu di hati. Pokoknya kayak ngomong sendiri gitu bang, sambil jalan gitu. Sampailah gue di Telaga Warna. Ya jadi itu sampai Telaga Warna itu maghrib tuh bang. Itu udah awan juga, matahari juga udah agak, maksudnya udah nggak terlalu terang, udah redup ya. Udah mulai gelap lah ya. Gue bengong. Nah ini mungkin nggak tahu halusinasi gue apa pikiran gue lagi kemana-mana. Itu gue ngeliat Telaga Warna tuh di tengahnya tuh kayak ada pala nongol gini bang. Ngeliat gue tuh gitu. Nah itu gue notice tuh, langsung gue ngeliat. Wah gue langsung baca istighfar, gue baca ayat kursi. Gue langsung mutusin gue jalan lagi tuh. Iya gue cabut di sini. Maghrib nih ya? Maghrib. Oke. Dibilang halusinasi tapi kok kayak di mata gue nyata banget. Iya gue cabut. Pikiran gue nih, emang gue suruh pergi nih dari sini nih. Akhirnya gue jalan tuh lagi, naik lah gue menuju ke air panas. Nah di sini nih di air panas kan gue depan shelter tuh duduk, depan shelter air panas. Ada nih pendaki yang tadi disclaimer bakal mengakhiri hidupnya. Gue ketemu sama dia. Dia nih naik sendiri,
Itu kan posisi udah gelap juga ya bang. Itu udah jam berapa ya? Jam 8, jam 8-an lah. Jam 8-an, ini ada headlamp, lampu headlamp, sendirian doang. Terus arah ke gua, nyamperin. Duduklah samping gua. Gua tanya, sendirian aja, A? Iya sendirian, A. Emang dari mana, A? Saya pendaki dari Bogor. Nah, naik sendirian emang nggak janjian sama temen apa emang suka naik sendiri ya? Gue tanya gitu bang ke dia. Enggak, emang pengen naik sendiri aja, emang lagi sumpek pikiran juga. Terus juga dia mulai cerita tuh, gue dalam hati langsung, ya ketemu orang sumpek juga. Gue juga sumpek. Akhirnya cerita lah, gue memberanikan diri kan, nanya, maksudnya mungkin dengan dia cerita ke gue mungkin bisa nenangin dia juga kan, unek-uneknya dikeluarin. Gue tanya emang ada masalah apa, A? Langsung cerita, iya jadi dia pakai bahasa setengah Sunda gitu bang. Baru gagal dalam berhubungan dari pernikahan dia, dan istrinya itu selingkuh. Istrinya itu kayaknya emang nggak bisa diajak susah. Dan istrinya itu selingkuh sama mandornya sendiri, dan dia ini nggak taunya nih kuli bangunan ya, serabutan lah apa aja gitu. Selingkuh sama mandornya sendiri. Dia depresi tuh, dia mau pikirnya udah mau matiin tuh mandornya aja. Makanya mungkin dia sumpek juga kan, istrinya udah pisah juga sama dia, anak dibawa, dia lontang-lantung nggak jelas tuh. Dia naik tuh makanya ke gunung. Mungkin sama kayak gue ya, biar nge-refresh otak mungkin. Ya kan. Cerita itu udah mata berkaca-kaca juga tuh, dia pengen nangis juga. Ini istrinya selingkuh sama mandornya diketahuin gitu? Diketahuin. Ya malah yang ngasih tahu tuh orang tuanya nih, abangnya sendiri. Yang mergokin. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Dia cerita kayak gimana tuh, Bir? Dia jadi cerita selama dia pas ya namanya mandor kan cuma ngawasin aja bang kan, bisa kemana aja sih tinggal sedangkan dia pekerjaannya ya kan. Jadi dia ke rumah, yang gue dapet cerita dari dia sih begitu, dia ke rumah udah berapa kali melakukan hubungan kayak gitu bang. Di rumahnya sendiri, tanpa sepengetahuan nih abangnya ini. Nah samping rumahnya itu kan rumah orang tuanya nih abang ini nih. Nah katanya sih dia mergokin berapa kali. Tapi kalau mau langsung gerebek gitu, sama bilangin ke abangnya ini takutnya langsung fatal gitu. Takutnya langsung diapain, makanya takut ngomongnya hati-hati. Akhirnya orang tuanya nyuruh nih abang ini bisa cerai karena bilang nih cewek udah nggak bener, nggak baik. Tanpa dikasih tahu dulu tuh ini ada kesalahan apaan. Nah akhirnya sampai tahu itu gimana tuh, Bir? Akhirnya pokoknya udah yang gue tangkap sih, ini pokoknya disuruh cerai dah sama orang tuanya nih, bapak ini nih. Ya abang ini nih. Akhirnya baru dikasih tahu tuh. Ya kan udah berapa kali melakukan hubungan kayak gitu di rumahnya. Siapa yang nggak kepukul, Pak? Bener sih. Ya kan udah depres banget itu. Makanya disuruh cerai dulu, maksudnya biar nggak ada hubungan. Biar maksudnya dia juga nggak bisa main hakim sendiri nanti. Kira pokoknya udah gue nangkapnya tuh, gue ngerasanya juga ngenes banget bang. Maksudnya kan saat itu gue belum nikah, nanti kalau gue nikah amit-amit istri gue kayak gitu ya kan. Iya jangan sampai lah. Digituin. Tuh gue berasa akhirnya udah tuh gue nenangin dia. Ya udah gimana? Mau naik ke atas nih lanjut. Udah duluan aja kata dia begitu pertama. Akhirnya saya duluan ya, gue duluan tuh. Ya kan duluan arah ke kandang badak lah pokoknya gue tujuan pokoknya istirahat lagi nanti di kandang badak dah pikiran gue juga udah gue banyak masalah ya saat itu bang. Tambah gue jadi terngiang-ngiang ceritanya dia nih. Ya kan jadi aduh gue bilang ini antara senang sama senep nih gue. Jalan sendiri gue lagi menikmati maksudnya kekalutan gue nih sendiri ya, tambah ada masalah masuk ke
Kepala gua jadinya. Udah tuh, pokoknya gue juga sama perjalanan juga, ya mungkin jin sama setan itu seneng kali ya kalau orang lagi banyak masalah begitu. Jadi dia godanya kayaknya jadi kayak sporadis banget bang, goda gue tuh. Nah nggak jauh tuh gue jalan dari air panas kan menuju ke kandang badak. Di tengah jalan tuh pas pendakian, gue pertama udah ngerasa bulu kuduk gue merinding tuh. Tiba-tiba ngapa nih gue bilang nih. Gue jalan terus. Nah gue nyium lagi bau melati. Bau melati? Iya bau melati. Tapi gue pakai headlamp gue cari nih. Siapa tau ada bau melati kan. Iya. Takutnya pikiran gue masih begitu tuh. Gak ada. Wah gue udah makin agak suges juga tuh bang tuh. Gue jalan lagi. Itu ada kayak suara nangis bang. Nah pikiran gue hewan tuh bang. Pikiran gue wah babi nih. Pikiran gue babi nih. Gue ngeluarin tuh pisau. Jaga-jaga bang. Gue sendiri. Ya kan masa gue lagi depresi mati konyol dimakan babi. Itu bang, gue dengar suara itu tuh makin kencang aja di kuping gue. Gue jalan juga sambil ngejauhin tuh suara kan agak cepetan dikit tuh ya kan. Gue notice banget tuh suara. Tapi gue jalan lama banget jadinya. Terus juga badan gue tuh kayak udah capek banget, kayak berat banget gitu bang. Ngerasain sendiri. Gue jalan aja terus deh pokoknya sambil baca-baca juga. Nah, nggak lama nih, karena gue udah mulai pelan jalan juga, ini gue ngeliat headlamp lampu, wah ini abang yang tadi nih. Oh, yang sendiri tadi. Sendiri tadi nih, udah naik juga. Maksudnya gue sedikit agak tenangan juga jadinya tuh. Akhirnya gue lama-lamain biar barengan juga. Maksud gue selain depresi kan ditakutin setan, takut juga bang gue. Oh, berarti lu masih ada rasa takut masih ada ya? Iya, bukan karena mentang-mentang gue solo hiking gue terus berani nggak takut setan gitu. Takut gue bang masih. Oke. Karena gue jalan, gue lama-lamain, gue tungguin. Nah, sampailah gue ke kandang badak tuh. Gak lama dia juga datang tuh. Nah, gue buka tenda di situ. Dia juga mutusin buka tenda di situ. Cerita lagi nih. Curhat lagi. Bersambung lagi nih yang tadi. Ya karena mungkin dia dengan cerita begitu mungkin lebih enakan juga kali. Ya gue dengerin aja itu sambil bikin kopi kan. Tapi itu gue notice ada kayak deterjen pembersih lantai bang yang warna hijau. Yang ada yang inisialnya W lah. Oke. Oh iya. Wipok. Wipok ya. Wipok. Oke. Gue tanya dong. Selagi dia cerita gue patahin dulu tuh. Itu deterjen Wipok buat apaan? Oh enggak, itu ke bawah aja, dia ngomong begitu. Tapi kayak ngomongnya nggak meyakinkan gitu. Oke. Gue mikir ya udah biarin aja. Mungkin emang ke bawah. Itu ngomong-ngomong cerita sambil ngopi. Dia ngomong juga udah sambil nerusin air mata yang tadi tuh cerita, nangis lagi. Karena emang separah itu sih emang ceritanya. Mungkin depresi terparah itu mungkin ya yang dialamin abang itu kali ya. Gue langsung mikir anjir, depresi gue belum ada apa-apanya dibanding abang ini nih. Kira udah jam 2-an lah. Jam 2-an itu gue ngeliat. Jadi kan gue udah mulai agak ngantuk tuh bang ya. Bentar ya, gue preparein itu dulu di dalam tenda, bentar. Nah dia nih ngambil deterjennya itu tuh bang, di tangannya. Oh. Iya udah begitu digunting, udah mau diminum langsung gue refleks. Lu mau ngapain? Langsung gue tompok tangannya, gue refleks, gue tanya, nggak tahu, gue udah males hidup. Tiba-tiba ngomong gitu bang. Gue ceritain juga tuh akhirnya unek-unek gue, masalah gue kenapa gue naik ke sini.
saya juga kesini karena lagi ada masalah juga, gue bilang gitu, lagi depresi juga, tapi saya nggak sempat pikiran belum ngakhirin hidup, gue bilang begitu. Ya tapi gue nggak tahu ngomong pakai bahasa Sunda lah, tapi gue ngerti. Iya. Gue terjemahin aja, maksudnya artinya tuh, iya tuh gue tahu tapi gue udah nggak tahu harus mau ngapain lagi, katanya begitu. Oke. Gue makin hidup aja, udah jangan halangin gue, dia ngomong gitu. Istighfar, gue sambil nenangin tuh. Nah akhirnya tuh setelah udah ada rada-radahan tuh, dia udah agak tenangan. Dia udah putusin, lu jangan tidur sendiri dah, lu tidur sama gue aja, maksudnya biar bisa gue kontrol nih. Oh, ngerinya dia Iya, ngakuin takutnya hal nih yang- gue Oke. tidur di sini, dia tidur di tenda, tahu-tahu dia minum di tenda. Iya Ya kan? bahaya juga, repot juga di lu ya. Iya, takutnya nanti kesannya terkesan jadi pembunuhan, Pak. Benar. Jadi gua yang kena impact, makanya gua lindungin aja, udah tidur sama gua aja. Udah gua nggak mau tahu, nggak mau ada alasan, gua bilang, maksudnya nanti lu ngelakuin kayak gitu lagi, gua nggak kontrol. Kira udah tuh. Nah jam 3-nya itu kan gua juga udah agak-agak tidur melek nih, sambil cemas juga nih, maksudnya nih takutnya dia nih malah buka tenda keluar nggak ada di pantauan gue, makanya gue tidur masih nggak nyenyak banget itu bang. Jam 3-nya nih bener bang, dia udah mau buka tenda mau cabut. Oke. Kira gue tarik tuh, lu mau kemana? Gak tau dia mau kencing bang. Gue salah. Oh iya dia mau kencing. Oke. Melet ya. Nggak tahan ya. Nah udah tuh habis, yaudah sampai gue liatin ya, takutnya dia cuma alasan kencing ya kan bang. Akhirnya udah tuh masuk lagi ke tenda gue. Nah pas di dalam tenda gue juga udah tiduran lagi, tapi dia ngambil pisaunya gitu bang, megang pisaunya gini. Shit. Gila, meresahkan banget berarti ya. Iya, jadi satu sisi gue takut dia nusukin dirinya apa gimana, satu sisi gue ngerinya dia malah gituin gue nih. Iya loh ini. Iya. Iya benar. Sampai nggak suges bang, baru Iya, kenal gila, tidur gila. barengan. Iya kan. Akhirnya udah gue ambil paksa, sorry bang ya gue ambil nih. Ya. Akhirnya gue pegang, gue taruh samping gue. Udah bang tidur aja bang, maksudnya biar enakan lu nya. Nanti besok kita terusin lagi jalan ke atas, bilang gitu kan. Nah dia nih kayak gelisah aja bang udah tuh. Jadinya tuh gue mau dia ya jadi pada nggak bisa tidur, gue juga nggak bisa tidur. Dia gelisah Karena dia gelisah pikiran aja, ya. iya. Lu gelisah karena mikirin dia Terus juga. dia juga ngomong pelan gitu bang. Gue matiin. Gitu. Mungkin dia emang indikasinya ngomong pelan-pelan gitu tuh mau matiin tuh mandornya kali apa gimana, gue nggak tahu apa dia mau bunuh diri apa gimana. Tapi kan ngomong pelan-pelan gitu kan cuma berdua ya, kedengeran di kuping gue ya. Benar. Malam hari di hutan. Iya, sunyi. Bang istighfar bang. Lu gelisah, gue juga jadi gimana ya. Akhirnya gue patahin tuh, maksudnya gue ajak ngobrol yang ke lain tuh, maksudnya biar nggak dia pikirannya nggak kalut ya. Gue ajak ngobrol dah tuh. Emang tinggal di mana bang? Pokoknya gue basa-basi deh, maksudnya biar nenangin suasana juga nih. Dia biar nggak terlalu kepikiran kayak gitu lagi. Udah tuh. Nah, ini nggak tahu nih ya antara kaget atau panik juga. Nah, pas gue lagi ngobrol-ngobrol, suara tuh bang. Begitu bang. Gue refleks bangun berdua. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak? Iya di belakang kita. Takutnya babi gue bang. Tapi kok babi suaranya kayak anak monyet begini. Iya, suara begitu gitu ya. Iya. Itu bulu kuduk gue juga merinding tuh. Makin nggak bisa tidur gue berdua kan. Udah nggak lama tuh. Jadi tali tenda tuh disandung bang. Ada nyandung dek. Wah hewan nih, beneran nih hewan. Enggak berasa ya kalau tali tenda disandung nih sebelah sini goyang dek gitu. Tuh ada nendang. Hewan kali ya. Akhirnya gue sama dia
mutusin buat keluar tuh, ngecek keadaan. Satu sisi gue takut, satu sisi kalau nggak dikontrol nih malah makin menjadi-jadi nih, gangguin gue. Tapi sekitar lu pada saat itu banyak pendaki apa gimana? Apa sepi nih? Ya sepi bang, itu kan weekday. Oh. Kamis kan gue jaman Berarti nggak Jumat. mungkin orang nih ya Iya. yang nyandung itu ya? Mungkin juga yang mau nagih juga orang mikir-mikir kali nggak mungkin malam Jumat juga kali ya. Mungkin karena situasi udah sama-sama udah rada takut, gue mutusin keluar tuh berdua ngeliat situasi pakai headlamp. Itu jadi gue cari gini-gini berdua tuh nggak ada. Nggak tahu di atas bang, di atas pohon. Jadi kayak orang setengah monyet gitu, tapi gede gimana sih di atas. Itu gue nyorotin berdua. Wah itu gue langsung panik berdua itu. Nah gue refleks tuh kan berdua panik juga, masuk ke tenda gue bang. Itu gue satu sisi megang sajam, gue pikiran gue tuh emang hewan, ya kan takutnya. Tapi satu sisi pikiran gue nih takutnya makhluk halus. Oke. Satu tangan megang sajam nih, HP gue nyalain, gue setelin ayat suci Al-Quran. Gue gedein tuh. Maksudnya kan kalau misalnya emang itu makhluk halus paling nggak rada takut kan sama ayat suci Al-Quran. Nah udah nih suara hening lagi nih. Tapi masih cemas juga bang. Gimana sih? Iya benar-benar. Abis ngeliat sesuatu, lu di dalam tenda yang tendanya yang benar-benar di bawah pohon yang lu lihat tadi. Akhirnya nih, kayaknya udah agak redaan nih, kayaknya udah nggak ada suara-suara lagi. Mungkin pikiran gue benar makhluk halus ini. Gue setelan ayat suci Al-Quran, suaranya udah nggak ada lagi. Nah udahlah tuh, gue rebahan lagi sama ini abangnya. Gue nggak usah sebutin ya bang nama orangnya ini nih. Oh iya, nggak apa-apa. Takutnya nanti dia notice nggak berkenan juga ya kan. Jadi rebahan lagi ya bang. Mudah-mudahan udah nggak ada, mudah-mudahan gitu kan. Udah tuh. Nah nggak lama digangguin lagi bang gue. Digangguin. Jadi tenda gue tuh kayak digesekin kuku gini bang. Tapi nggak dicoblos sama dia gitu enggak ya. Tapi kayak dari tenda tapi kebentuk kan ya. Wah itu gue panik lagi tuh. Tapi di satu sisi ini sebelah gue udah tidur nih abang yang sebelah gue. Ya karena nih sebelah gue abang udah tidur bang. Gue langsung gue pakai SB gue rapetin aja dah. Udah mungkin menurut gue itu udah berlindung paling aman lah menurut gue saat itu. Takut juga bang. Mungkin karena gue masih ngelilir aja kali ya, masih cemas juga. Pikiran kemana-mana jadi digangguin terus. Akhirnya alhamdulillahnya tuh setelah 4:30 udah nggak ada godaan, tidurlah gue nyenyak. Sampailah pagi gue kebangun sama dia. Nah pagi tuh gue bikinin kopi dia. Maksudnya dia kan depresinya lebih gila ya, maksudnya gue suguhin lah kasihan ya kan. Kira cerita-cerita, lu kenapa semalam bisa sampai pengen nekat bunuh diri begitu? Iya satu sisi mungkin gue udah stres parah. Itu satu sisi gue dapet bisikan-bisikan gitu juga. Emang dibisikin apa nak? Ya bisikin kayak udah akhirin hidup lo aja, percuma lu hidup. Berarti dia dapat bisikan kayak gitu ya? Langsung pas gue dengar dia dapat bisikan gitu, iya mungkin ya karena lu emang lagi depres parah, ya halusinasi lu emang udah gila banget itu. Jadi lu tersugas diri lu sendiri malah buat ngikutin bisikan itu. Dibisikan setan lah ya. Maksud gua ya kalau bisa mah jangan akhirin hidup, gue bilang begitu. Kita ini anak cowok, gue bilang masa depannya masih bisa kita baikin lah, perbaikin. Maksudnya kan lu juga udah dikasih tahu nih sama Allah nih, berarti itu istri lu bukan istri yang terbaik. Maksudnya udah dikasih tahu keburukannya, dia main sama mandor lau ya kan. Iya. Kacau sih itu mah. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah ini akhirnya nih gue udah ketemu pagi kan bang, jam 9-an lah.
gue naik lah ke puncak Pangrango tuh berdua, tenda di kandang badak itu. Gue bawa ya seperlunya aja lah ke atas. Nah dia tuh pas gue udah sampai puncak, udah tuh sama-sama foto seperlunya. Sisanya dia nulis nih bang, nulis tapi sambil nangis. Nulis apaan tuh, Fir? Gue juga kurang tahu ya, kayaknya mungkin nulis ya nggak tahu sambil nangis gitu bang, gue nggak baca juga. Kata gue ya nangis lagi. Kira kenapa sih bang? Gue bilang, keinget lagi ya. Iya keinget lagi tuh dia ngomong, katanya dulu sama istrinya udah bangun bina rumah tangga, maksudnya udah sebegitu perjuangannya lah pokoknya buat bangun kehidupan rumah tangganya, kok bakal berakhir kayak gini gitu. Masih nggak nyangka, nangis. Gue bilang ya udah bang, ikhlasin aja, gue bilang begitu, emang bukan jodohnya lah, gue bilang begitu kan. Udah bang, dia tuh singkatnya gue cerita-cerita panjang, sekaligus gue juga nenangin juga. Jam 2:30 udah tuh gue turun lah tuh berdua ke kandang badak. Sampailah ke kandang badak itu gue prepare tenda tuh, ya kan, packing ya kan, kelar tuh jam 3:30. Akhirnya gue nge-track dah tuh arah turun. Berarti bakal ketemu malam juga nih di jalur. Iya, kayaknya emang gue mungkin satu sisi terlepas dari gue banyak digodain, gue emang lebih seneng jalan malam kali bang ya. Ya akhirnya gue mutusin tuh buat turun lah. Gue tanya nih, lu mau ikut turun apa enggak? Gue bilang gitu, gue mau langsung turun, gue bilang. Maksudnya gue udah ada planning juga, maksudnya kan habis dari sini gue harus mau ngapain, gue bilang. Daripada gue nanti di sini lama-lama jadi tetap berlarut sama kesedihan gue, sama depresi gue. Gue udah tahu harus ngapain nanti nih ke bawah, makanya gue mutusin buat turun saat itu juga. Ya udah, gue juga ikut, kata dia begitu kan. Turun lah gue. Nah jam 7, jam 7:30 nih si Hai nangis lagi. Kejar tuh nangis. Gue bilang ya keinget lagi nih, gue bilang. Kenapa nangis? Tapi nangisnya lama-lama jadi kayak nggereng marah gitu, ya kan. Tapi gue tanya, kenapa? Langsung tiba-tiba ketawa. Wah kesurupan ini, gue bilang. Yang gue merinding gue cerita itu tuh. Tapi pak, dan tadi dia nangis, nggereng terus ketawa bang, gimana sih? Iya bener. Ya pikiran gue wah kesurupan nih, udah fix nih. Lalu ketawa terus tuh, kenapa? Udah begitu melotot ngeliatin gua. Udah gak beres. Iya udah pasti kesurupan itu. Nah akhirnya gue bacain lagu sih, istighfar. Gue sampai pegangin, aduh gue bilang nggak udah gitu, maksudnya kasian juga nih abangnya ini ya kan, maksudnya udah lagi kondisi kayak gitu tambah kesurupan, gue juga ngenes juga gue jadinya. Iya benar. Akhirnya gue copot tuh carrier-nya di badannya dia. Gue bacain kursi nggak sadar juga tuh bang. Gue udah kehabisan akal, gue nggak tahu harus ngapain. Gue iket tuh tangannya. Lu iket? Gue iket di pohon. Ya gue udah nggak bisa mikir, nggak bisa nyerna lagi harus ngapain ya. Gue udah baca juga, nggak keluar juga, masih ketawa terus melotot. Tiba-tiba nangis. Begitu gue iket pohon sampai gue bacain juga. Nah ini pas gue iket nih bang, dia ngomong nih, anak ini biar sini, ngomong gitu. Wah itu gue tambah merinding, itu gue harus ngapain, gue sampai baca terus ya kan. Gue minta pertolongan juga sama yang mau kuasa kan, maksudnya ini gue harus gimana nih maksudnya. Gue sambil gue setelin ayat kursi Al-Quran tadi, gue bacain juga. Alhamdulillahnya tuh dia sadar tuh. Oke. Setelah 10 menitan ada kali bang itu. Gue nontonin orang kesurupan, gue iket. Satu sisi takut, satu sisi bingung harus ngapain gitu kan bang. Gue juga capek juga itu. Ya alhamdulillahnya tuh sadar tuh. Ya kan. Gue kasih air putih, gue nenangin juga. Jangan ngelamun ya gue bilang.
ini gue capek banget ini, gue bilang. Gue gak ngelamun, kata dia begitu kan. Tiba-tiba tuh pala gue tuh tadi di belakang kayak ada yang nyambit kenceng gitu. Duh, itu langsung nggak sadar gue itu. Ya itu karena lu ngelamun, lu halusinasi lu masih kemana-mana, itu istighfar aja sambil jalan istighfar. Ya, gue bilang prepare lagi. Udah 5 menitan istirahat tuh gue ajakin jalan lagi. Maksudnya udah nggak kondusif nih di tempat sini nih. Maksudnya kalau misalnya istirahat nanti di shelter panas saya dah maksudnya. Itu kan kalau emang biar nenangin juga gitu. Udah sampailah gue shelter panas tuh. Gue istirahat dulu. Gue ngerokok, gue aja ngobrol terus dah, pokoknya biar dia nggak kosong nih, ya kan. Tapi tetap aja nih gue ajak ngobrol tuh masih kayak kosong aja gitu bang, maksudnya kayak tatapannya kosong, terus juga iya doang gitu. Gue bilang nih kayak gini mau bakal nanti kenal lagi nih pikiran gue. Bener aja bang, habis itu kenal lagi dia. Kesurupan lagi. Ya Allah, gue bilang, ini begini amat gue bilang. Nah setelah gue udah ngerokok, maksudnya udah enakan, udah agak segera mau jalan lagi, gue ajak jalan lagi tuh bang, ke bawah. Udah kita jalan lagi ya, biar maksudnya ada aktivitas gitu, sambil ngobrol juga ya, gue bilang gitu, biar nggak kosong-kosong banget. Gue jalan agak cepetan tuh sama dia kan. Jalan terus. Nah tiba-tiba nih gue sekarang bang, kayaknya gue ngerasa kok berat banget karir gue ya. Beratnya tuh kayak tumpuk gue gitu bang, jadi beratnya 2 kali lipat. Waduh, berat banget. Gue akhirnya dulu bentar, badan gue berat banget nih, berat. Lu kenapa bang? Kayak begitu, berat banget badan gue. Oh karir lu berat, tukeran aja nih sama karir gue, katanya begitu kan. Enggak, beda. Bilang gitu. Akhirnya gue baca juga, ini nggak lama gue diketawain berdua. Tawain sama siapa nih? Diketawain kayak nggak tahu hewan, tapi lebih kayak kuntilanak sih. Nggak tahu kan ada hewan yang suaranya kayak kuntilanak kayak di hutan ya. Tapi ini suaranya tuh lebih kayak kuntilanak sih bang. Jadi pas gue posisi dalam keadaan berat itu tuh dia kayak seneng gitu ngetawain gue. Gitu. Maksudnya buset dah, gue bilang. Itu banyak tuh sebenarnya gangguan tuh bang. Gue bilang, gue paksain badan gue harus kuat nih. Udah coba tuh, jalan lagi cepetan dikit. Gue itu gangguan banyak banget itu di kuping gue juga. Masih keberasa terus tuh. Tapi gue paksain jalan terus tuh bang, sampai pos penyancangan tuh. Ya gue udah loyo banget itu, udah habis tenaga gue. Gue duduk situ tuh. Akhirnya gue tanpa sadar gue tidur juga tuh. Tidur selama 20 menit kali, kata nih si AA-nya nih. Karena emang ngeliat gue udah kelengar kali, capek banget kali ya. Tidur tuh gue 20 menit di situ. Bangun-bangun pikiran gue, bangun udah pagi gitu ya, apa gimana. Katanya masih ketemu jam 1:30. Masih malam juga ya? Masih malam. Aduh, udah hawa dingin nusuk banget ke badan kan bang. Ayo cabut ya, ayo turun lagi. Turun tuh gua berdua bang. Udah satu sisi panik juga, tapi jalan agak dekatan tuh, maksudnya biar sama-sama saling melindungi juga kan. Tapi nih anehnya nih, gue jalan udah ada kayak 2 jam setengahan tuh bang. Gue ngeliat juga jam udah 3:30 tapi kok kagak nyampe, gue bilang. Harusnya kan dari penyancangan ke bawah tuh maksudnya nggak selama ini, gue bilang. Gue nggak nyampe. Lu terasa nggak sih kita nggak nyampe? Iya gue terasa dari tadi. Ini kita berhenti dulu nih. Kita baca dulu nih. Ini udah nggak beres ini. Kayak kita diputer-puterin di sini aja nih. Gue bilang. Doa lah istilahnya, udah sama-sama doa, udah minum air putih. Minta perlindungan juga, ya kan, biar dikasih turun ke bawah dengan selamat kan. Alhamdulillah tuh gue bang, jalan terus. Lama 4:30 gue nyampe tuh bawah. Subuh tuh ya? Subuh, alhamdulillah banget ya Allah, gue bilang.
masih dikasih selamat, gue bilang. Gue ngerasa juga yang tadi tuh yang gue alami tuh, aduh muter-muter kayaknya di sini-sini aja nih jalurnya, nggak nyampe-nyampe. Ya akhirnya kan pas udah nyampe base camp tuh, maksudnya udah alhamdulillah banget gitu ya, sampai bawah ya dengan selamat berdua. Dan si A ini juga makasih gitu, makasih ya bang ya. Wah pokoknya ini pengalaman nggak bakal gue lupain lah, maksudnya nih, maksudnya pertama dalam hidup gue juga naik sendiri, nggak tahu harus ngapain, tukar pikiran sama lu kayak gini. Alhamdulillah maksudnya gue masih bisa tercerahkan lah, maksudnya Iya, nggak ngelakuin hal bodoh lah ya. nggak ngelakuin hal gila, maksudnya bakal ngerugiin gue juga nanti di sana, pertanggungjawaban gue gimana kan. Iya. Dan akhirnya nih bang udah tuh pisahan, tapi gue sempat tukar nomor juga ya kan, masih kontak-kontakan gue sampai sekarang. Iya. Alhamdulillahnya nih si AA yang gue ceritain tadi sekarang udah nikah lagi, udah dapat pendamping. Alhamdulillah banget tuh ya. Alhamdulillah banget tuh, gue masih berkomunikasi dengan baik sih gue sama dia sekarang. Udah dikaruniai satu anak juga. Udah alhamdulillah. Di situ tuh gue juga buat pengalaman gue juga naik situ ya, yang tadinya gue mau refresh buat otak gue sendiri, dari situ malah gue belajar buat hidup gue ke depannya nanti ya kan, maksudnya di balik masalah gue nih Ternyata ada yang lebih berat masih lagi, ada yang ya lebih kan? parah dari gue. Dari situ tuh gue udah termotivasi buat hidup gue sendiri tuh dari situ. Oke, thank you banget nih Bang Jawir, udah mau cerita lagi di besok pagi. Ini cerita yang kedua kalinya ya. 3. Oh iya, ketiga kalinya. Nih gue sampai lupa tuh, karena memang Bang Jawir ini sering banget cerita horor pendakian di besok pagi, dan ceritanya gokil banget. Dan cerita kali ini adalah cerita dari kisah nyatanya dia saat pendakian di Gunung Pangrango, yang dimana dia sempat mengalami kejadian di luar nalarnya, melihat beberapa penampakan atau suara-suara horor, bahkan sampai melihat salah satu pendaki yang dimana dia ketemu saat solo hiking. Jadi ini sama-sama solo hiking. Si pendaki ini mau mengakhiri hidupnya, tapi ya terhalangi lah niat buruk tersebut. Oke nih Bang Jawir, kita ulas di perjalanan pendakian lu kali ini. Waktu itu kan lu dalam keadaan kondisi depresi nih ya. Depresi banget lah lu ya. Nyata yang tadi lu sempat jelaskan juga, di saat kita kondisi dimana kita yang lebih banyak masalah, ternyata ada masalah lagi yang lebih besar dari kita ya kan. Ya menurut gue sih hidup itu kita harus perbanyak bersyukur kali Bang Jawir ya. Iya sih benar. Banyak bersyukur, nyata bukan kita aja yang punya masalah, ternyata banyak orang yang punya masalah juga ya kan. Tiap orang dikasih ujiannya masing-masing sih. Bener. Dan yang di atas juga menurut gue ngasih ujian yang nggak bakal ngelampaui batas kemampuan orang itu sih. Benar, itu tercantum dalam surat Al-Baqarah tuh Bang Jawir. Biar bisa dilewatin gitu. Nah, dari semua cerita yang tadi lu telah ceritakan nih Bang Jawir, apakah lu takut lah, apakah lu kapok atau takut lah ya bisa dikatakan ya, naik lagi ke Gunung Pangrango? Kalau dibilang kapok sih enggak ya Bang, kalau dibilang takut ya enggak sih, karena menurut gue ya kalau Gunung Pangrango itu ya banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari pendakian itu tuh. Makanya gue justru setiap sekarang gue mau naik ke sana tuh gue jadi ingat kenangan-kenangan itu sama abang Jadi itu. Iya, ya. bukannya jadi serem gitu ya. Maksudnya gue berhasil nahan orang buat nggak jadi bunuh diri gitu kan. Jadi kalau pas gue naik lagi sama teman gue bisa cerita nih gue dulu di sini sama orang ini nih, gue nahan di sini. Jadi sebuah cerita tersendiri bagi kita sendiri. Napak tilas gitu kan. Benar, jadi seru sendiri ya. Iya. Karena nggak semua pendakian itu horor. Iya nggak sih, benar ya? Gunung itu juga semuanya nggak ada yang horor sih. Kebanyakan orangnya aja ngebawainya gimana, terus mindset orangnya aja sih. Karena situasi saat itu emang gua ngalaminnya begitu ya, jadi terkesan horor. Tapi itu yang gua alami bukan gunungnya ya, karena gunungnya sih emang situasinya aja lagi begitu. Nah, Wir, setelah kejadian itu berlalu nih, kan tadi lu sempat jelasin kalau dia itu sempat mempunyai anak ya. Iya. Akhirnya dia menikah lagi sama perempuan barunya nih, jodoh barunya lah ya kan. Lo kan masih aktif tuh kontek-kontekan tuh. Tuh ada pendakian berlanjut gak tuh bersama si abang itu? Dia sih sempet mau ngajakin naik lagi bareng gitu, tapi gue emang sama dia belum ketemu waktu yang pas aja kali ya. Karena dia mau ngajak
anak istrinya juga naik ke Pangrango. Gue bilang, ya gue ngurusin lu aja susah, bagaimana ntar anak bini lu. Begitu juga lah kita ya, mau cairan lagi. Tapi bercanda, karena udah ngetawain hal yang dulu aja sih. Ya gue ngurusin lu aja dulu, udah setengah mati. Ini anak bini lu mau gue suruh urusin juga. Gimana gitu. Dan pada saya sih belum ketemu waktu yang pas aja sih. Iya, karena gue juga masih sibuk kerja juga. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi pas lu turunnya agak lama nih, karena bukan lu aja Wir yang rasain, gue juga sempat banget, bahkan beberapa kali yang ngalamin turun dari Cibodas itu, tepatnya dari Gunung Gede, Parango, dari Penyancaran ke bawah itu emang kalau setiap turun malam tuh memang agak lama. Gue nggak tahu kenapa, mungkin mindset gue sampai sekarang sih ya karena mungkin karena kelelahan aja Iya ya. karena emang kita udah capek Capek banget ya kan, turun malam udah gitu. Ya fisik juga udah mulai lelah ya, gue mikirnya ke situ aja. Tapi emang ini gue alami beberapa kali gitu sih. Nah, waktu lu naik malam nih Bang Jawir, lu kan naik malam, turun juga malam ya. Iya. Dan memang kalau naik malam di gunung itu sebenarnya menurut gue pribadi nggak recommended ya, karena selain jarak pandang kita berkurang, terbatas juga, dan ya sirkulasi udara yang kita hirup tuh kadang nggak terlalu maksimal Bang Jawir gitu sih. Jadi naik malam itu nggak rekomendasi banget. Potensi hiponya juga gede sih kayaknya ya. Ya bisa jadi, ya pokoknya menurut gua pribadi ya, tapi masing-masing orang punya pandangan berbeda ya tentang hal itu. Tapi kalau menurut gua pribadi naik malam itu nggak rekomendasi lah. Apalagi Gunung Gede itu emang dilarang naik malam. Menurut gua dari peraturan yang ada ya kan, kadang kalau kita naik malam itu nggak dianjurkan untuk naik malam seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya cerita pendakian horor ya Bang Jawir saat di Gunung Gede Pangrango. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan oke nih Wir, sebelum kita mengakhiri kita, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Ya pesan gue ya paling besok kalau mau bunuh diri jangan pakai deterjen. Ya buat pesan gue sih, kalau buat lu yang punya pengalaman kayak gua depres masalah cewek atau kerjaan lagi depres gitu ya, maksud gue jangan gampang buat ngakhirin hidup lah gitu. Karena hidup lu masih panjang. Coba aja ke gunung, masih pasti banyak pelajaran nanti yang bakal lu ambil sih. Karena selain keindahannya, gunung juga mempunyai kenyamanan tersendiri bagi orang yang mendaki ya. Karena lu bakal nanti kan bakal sadar tuh, bakal kelihatan kecil banget lu di mata Tuhan. Kan lu bukan apa-apa maksudnya. Lu harus banyak bersyukur aja sih ibaratnya gitu. Udah. Nah mungkin dari gue juga, gue tambahin naik gunung itu bukan sembarangan kita naik gunung. Kalian juga nih khususnya buat para pendaki yang mau melakukan pendakian gunung ya. Jadi kalian patut untuk mengecek semua peralatan kalian semua sebelum mendaki. Dan kalau kalian pemula nih, belum pernah mendaki gunung juga, alangkah baiknya kalian mendaki bersama orang yang berpengalaman. Itu sangat baik banget, karena untuk menghindarkan semua hal-hal yang tidak terduga yang kalian alami nanti di gunung. Kita kan nggak mau dalam pendakian ini kita mengalami kejadian yang sangat aneh-aneh lah. Pokoknya kita hindari itu, naiklah bersama orang berpengalaman, cek peralatan pendakian kalian, fisik, kondisi kalian juga. Dan jangan lupa patuhi semua larangan yang ada dalam pendakian gunung. Oke, dari gua itu aja ya Wir ya. Kurang lebih ya mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.